His name. Near to my heart was the blood above. Glory to His name. I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here in sky. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for
into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. Near to my heart was the blood apart. Glory to His name. Happy Sunday, saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian's Language Worship Service dengan distance worship atau lewat online streaming. Saudara, ini adalah minggu pertama bulan Mei tahun 21 dan disebut juga sebagai the fifth Sunday of Easter di dalam kalender liturgi Presbyterian, yang sangat penting artinya untuk umat Presbyterian diingatkan dengan terus-menerus serta diajak untuk senantiasa di dalam penghayatan Paskah dan hidup sehari-hari di dalam kesaksian serta bersyukur bagi Tuhan atas kasih Paskah dalam minggu-minggu ini dan seterusnya yang mendatang. Saudara, ucapkanlah puji-pujian syukur bagi Kristus Yesus yang kasih-Nya sudah memberi kita hidup baru sebagai umat yang dikasihi-Nya. Saudara, tetaplah ora et labora, berdoa dan bekerja dengan saudara-saudara tetap menjaga social distancing dan taati seluruh protokol kesehatan. Dan kita masih beribadah dengan sistem online dengan pengharapan bahwa tidak lama lagi kita akan mulai dapat beribadah in person di dalam gereja. Namun saat ini saudara, marilah kita pakai sarana ini untuk sujud kita beribadah kepada Tuhan dan bersama-sama jemaat berfellowship di dalam satu kesatuan hati memuliakan Kristus. Nah saudara, sekarang marilah kita mulai dengan panggilan ibadah yang akan kita baca dengan silih berganti. Mereka yang bertaut kepada Kristus diberi kekuatan baru. Kristus Yesus, dialah pokok anggur yang benar. Umat yang bertaut padanya oleh Kristus akan mendapatkan. Kristus Yesus memperbaharui jiwa umat dan diberi pengampunan. Umat yang bertaut di dalam Kristus Yesus berbuah-buah lebat, kebajikan dan kemurahan Tuhan dilimpahkannya bagi umatnya, dan dalam nama Kristus Yesus kami dipenuhi anugerah rahmat kasih-Nya. Saudara, marilah kita berdoa bersama-sama corporate prayer. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, dihantarnya kami ke ladang hijau, serta menjadi ranting dari pokok anggur yang benar, sehingga kami dapat berbuah lebat. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami memikirkan diri sendiri dan mengabaikan suara firman, agar selalu bertaut di dalam Kristus Yesus. Ketika kami menyendiri, kasih Tuhan menjamah kami, dan di dalam terang Roh Kudus, kami dihantarnya kembali ke jalan yang benar, seyogianya sebagai ranting yang hanya bertaut kepada pokok anggur yang benar, Kristus Yesuslah kami dapat berbuah-buah dan hidup berfaedah.
Kami sungguh bersyukur sebagai umat pemeliharaan di dalam ladang persemaian Kristus Yesus. Penuh kasih, penyertaannya kekal bagi kami, dan di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Allah Bapa, sumber kehidupan, Sang Pemelihara, marilah kita memuji-muji Tuhan serta rendah hati oleh firman-Nya yang menjamin engkau dan aku dikenyangkannya serta bersukacita di dalam Kristus Yesus. Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Mari bertautlah saudara-saudara sebagai ranting-rantingnya agar kita berbuah-buah lebat di dalam karya dan pengabdian, di dalam pertolongan Roh Kudus, diarahkannya engkau dan aku kepada jalan kebenaran Kristus Yesus. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus, diarahkannya kita kepada hidup yang baru, kepada sumber terang itu, yaitu Kristus Yesus. Maka damai sejahteranya mengikuti jalan umatnya. Terpujilah Kristus Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat umat yang terpanggil, baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan dimulai dengan bacaan pertama dari Mazmur 22 ayat 26 sampai 32 dan bacaan kedua dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 dengan judul khotbah Tinggal di dalam Kristus, Abide in Christ. Saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati kita agar dituntun Roh Kudus, kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari saudara tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa Maha Hadir, kami bersyukur dan datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menerima berita firman sebagai bekal dan petunjuk serta terang di jalan kami. Dengan bersujud sembah atas anugerah Paskah Kristus Yesus, Sang Mesias, yang terus-menerus kami rayakan sebagai damai sejahtera untuk umat yang Dikau perkenankan, serta dengan pertolongan Roh Kudus, membimbing kami tiap-tiap harinya hidup di dalam terang kebenaran Kristus saja. Sebagai ranting-ranting yang selalu bertaut kepada pokok anggur yang benar, Kristus Yesus, sumber hidup kami, agar hidup kami ini berbuah-buah, sehingga kami dapat menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Mohon Tuhan Yesus, perbaruilah kami selalu dari hari ke hari untuk hidup kudus dengan penuh sukacita yang berdedikasi bagi Dikau saja. Berkatilah live streaming ibadah ini Tuhan sebagai sarana kami mendapatkan nutrisi iman. Sekiranya hanya bagi Dikau saja, Allah Bapa di surga, segala kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, nanti setelah pembacaan firman, kita akan menyanyi bersama yang diiringi dengan persembahan lagu. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai 32. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang.
Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan minggu ini, terpujilah namanya. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Pohon anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Demikian jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakannya, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin.
di dalam Kristus. Abide in Christ. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, menjadi murid-murid Yesus seyogianya, penuh dengan kejutan dan dengan berbagai prasangka-prasangka umum yang bakal terjadi, dan bahkan apakah yang akan diterima oleh si murid yang sudah tentu saja mengikuti orang besar, pasti mendapatkan kebesaran baik nama maupun segala kelimpahannya. Yesus mendidik murid-muridnya di waktu itu sampai pada hari ini dan seterusnya, yang dipenuhi dengan perjalanan serta karya-karya mulia, the holy adventure, bersama dengan Yesus memanggil umatnya dan diikutinya, serta dididik, diarahkan untuk dituruti, serta jalan bersama-sama. Saudara, murid-murid mengimani, walau kadang-kadang ragu dan tidak mengerti kelanjutannya, ke depannya apa. Namun murid-murid tetap setia dan ikut Yesus kemana saja dia pergi, kemanapun dia memimpin jalan muridnya, serta terlibat di dalam banyak komunikasi. Saudara, tipikal itulah yang hari ini engkau dan aku harus selalu lakukan. Kita harus melakukan banyak-banyak komunikasi di dalam doa, sehingga hidupmu dan hidupku ini bernetwork yang aktif. Ingat saudara, bernetwork yang aktif dengan Yesus sendiri, yaitu sumber kehidupan, sumber terang di dalam Roh Kudus, sehingga jalan kita, hidup kita berada di dalam jalur rahmat dan karunia-Nya. Suatu hari Yesus di tengah kumpulan murid-muridnya mengajarkan yang baru kita baca di ayat-ayat tadi, bahwa di dalam suatu gereja, yaitu tubuh Kristus, berarti juga menyalurkan talenta-talenta sebagai kesaksian baginya. Maka jadilah satu tubuh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi satu tubuh Kristus artinya mendapatkan pengampunan Allah dan menjadi ciptaannya yang baru. Di dalam kitab Kejadian pasal pertama, bahwa pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi serta semua isinya, termasuk umatnya yang seharusnya bertugas sebagai pemelihara ciptaan Allah, serta mengarah kepada kemuliaan Allah. Tetapi saudara, apa daya umat gagal, sehingga pada waktunya oleh tebusan dari kebangkitan Kristus Yesus, umat dapat kembali hidup di dalam pembaruan Allah. Dan dengan begitu kita harus ada di dalam pelayanan bersama Kristus dan bagi kemuliaannya saja. Saudara, dalam Tuhan maka ada kesembuhan, ada makanan, ada kelimpahan, pakaian, tempat berteduh, dan yang hilang ditemukan kembali, mendapatkan pengharapan bagi yang putus asa, dan damai sejahtera tersedia, dan semuanya itu dilakukan Allah dan dengan mengajak keterlibatanmu, keterlibatanku, keterlibatan umatnya sebagai umat panggilannya di dalam hidup sehari-hari ini untuk menjadi tubuh Kristus yang satu dan nyata
di dunia yang sekarang ini. Saudara, kerajaan Allah adalah keluarga yang mulia sebagai pokok anggur yang berbuah sempurna. Batang pokoknya adalah Kristus Yesus sendiri sebagai awal ciptaan baru, sumber hidup baru umatnya, dan tanda kehidupan yang berawal daripadanya saja. Kau dan aku yang bertaut kepadanya sebagai ranting-rantingnya dan hidup bergantung kepada Kristus Yesus saja akan memperoleh hidup yang lengkap dan sempurna. Bertaut kepada Yesus artinya berdoa, mempunyai pertalian rutin, serta taat membaca firman-Nya, dimengerti dan dilaksanakan. Maka dengan begitu umat akan makin bertambah-tambah buahnya. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, di sisi lain, apabila umat mencari jalannya sendiri dengan tidak lagi bertaut kepada pokok anggur yang benar itu, artinya mengikuti hati, perasaannya sendiri, pikirannya sendiri, rencana-rencana hidupnya dengan akalnya sendiri, maka semuanya yang serba-serba sendiri itu dengan terpisah dari kumpulan umat, artinya memisahkan diri dari satu tubuh Kristus. Maka jangan heran yang begitu akan mati, kering, dan terputuslah ranting itu dari pokok anggur kehidupan yang akhirnya hanya bisa dikumpulkan dan dibakar, dimusnahkan, karena sudah tidak ada artinya sama sekali. Saudara, perhatikanlah, renungkanlah. Yesus kepala gereja, bukan kau dan bukan aku. Yesuslah pokok anggur yang benar. Kau dan aku adalah ranting-rantingnya, yang mana apabila kita berdiam selalu di dalam Kristus sebagai ranting dari pokok anggur yang benar tersebut, maka kita menerima cinta kasih-Nya, bahkan Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara-saudara masing-masing dan saya, maka jadilah engkau bertumbuh dan berkembang, berbunga dan berbuah-buah, serta menjadi umat-umat tebusan yang bersaksi dan hidup, mempunyai hidup yang berfaedah. Oleh karenanya itu, saudara, marilah kita terus menjawab panggilan Kristus Yesus di dalam firman-Nya sore ini, agar selalu kita bertaut kepadanya saja sebagai ranting yang senantiasa berada dari dan bertaut kepada pokok anggur yang benar tersebut. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, Yesus tahu benar bahwa saudara dan saya suka-suka bertaut kepada perkara-perkara yang keliru, yaitu misalnya sandaran hidup kepada karir yang memuncak. Itu pun terbaca, mudah ditebak dari pembicaraan sekelompok umat yang mengunggulkan karirnya masing-masing, atau bertaut kepada suksesnya keluarga, kedudukan, dan banyak perkara-perkara duniawi yang lain, seolah-olah bisa memberikan jaminan kemakmuran. Maka jadilah umat yang demikian sebagai satu produksi dari suatu keadaan sesaat atau temporary, saudara, dan tidak bisa berbuah seperti yang dikehendaki oleh Kristus sendiri untuk kau dan aku. Maka saudara perlu renungkanlah
kepada siapakah kita mendedikasikan hidup diri kita ini masing-masing, serta kepada siapakah kita membuang banyaknya waktu dan energi atas hal-hal apa saja dan kepada siapa saja. Bertaut kepada Kristus artinya spend time, atau spend enough time, atau spend a lot of time, atau banyak-banyak waktu bersama dengan Kristus Yesus, saling membina relasi dan kondisi normal sehari-hari, memberikan waktu bagi firman-Nya, energimu, perhatianmu, doa dan ibadahmu, hati dan pikiran, serta jiwamu, sehingga dengan demikian di dalam setiap schedule rutinitas sehari-harianmu sebagai umat Tuhan selalu terkoneksi dengan Kristus saja, dan bukan cuma hanya dalam waktu-waktu senggang saja. Bukan hanya dalam waktu-waktu yang tersisa setelah saudara kecapean memainkan gadget-gadget elektronik saudara, maka barulah saudara mulai melihat firman Tuhan. Tidak demikian saudara, tetapi menggumuli dan bersekutu dengan firman Tuhan merupakan satu prioritas yang pertama dan terdahulu di dalam rutinitas kita, juga di dalam doa kita yang senantiasa harus didahulukan apapun yang akan kita kerjakan hari itu, bahkan jam itu dan jam yang selanjutnya. Yesus berkata, Yohanes pasal 15 ayat 4, bahwa sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Yesus. Saudara-saudara, inilah berita sukacita firman, berita gereja bagi engkau dan aku, bahwa Kristus Yesus sudah datang untuk kita, yang Paskahnya itu memberikan undangan dan jaminan hidup baru yang berbuah, saudara, menjadi suatu kesempatan yang begitu mulianya untuk pribadimu dan aku, agar kehidupan kita ini sebagai umat panggilan Tuhan berlangsung penuh dengan sukacita yang sempurna dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ayat 11. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita selalu bertaut dan tinggal di dalam Kristus Yesus, menjadi ranting-rantingnya, tinggal di dalam firman-Nya, serta berbuah-buah banyak yang jadi pertanda kau dan aku adalah murid-murid Yesus yang setia, sehingga damai sejahtera Kristus, damai sukacitanya makin menjadi sempurna, menjadi milikmu dan milikku, dan menjadi milik umat yang dikasihaninya. Amin. Saudara-saudara, setelah menerima firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Marilah saudara, bersama-sama kita mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang tibalah waktunya kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan. Diingatkan lagi sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan bertanggung jawab, serta mengerti untuk bersyukur atas karunia, rahmat, dan rezeki pemeliharaan Kristus Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, saudara, marilah kita mempersiapkan persembahan amplop kita masing-masing yang terbaik. Adreskan kepada alamat PO Box Gereja yang tertera di screen saudara. Persembahan ini akan diiringi dengan musik dan persembahan lagu, dan kita pun dapat mengikutinya bersama-sama. Saudara, marilah kita menyerahkan persembahan kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Maha Pemurah, yang kasih-Nya senantiasa mengalir untuk umat yang dikasihinya, tak henti-hentinya, terlebih bagi umat yang setia, serta dengar-dengaran sebagai ranting-ranting yang bertaut kepada pokok anggur yang benar, Kristus Yesus. Kami datang Tuhan untuk bersyukur dengan menyatakannya di dalam bentuk persembahan ini. Mohon Tuhan berkenan agar persembahan ini dapat menjadi perpanjangan misi gereja, pembawa terang firman Tuhan untuk umat sesamanya. Mohon sekiranya Tuhan bentuklah kami hanya oleh kasih Kristus Yesus menjadi murid-murid-Mu yang handal sebagai pembawa serta bersaksi atas firman Tuhan di mana saja kami berada. Tuhan Yesus, sahabat umat yang setia, kami sungguh bersyukur oleh anugerah hidup baru dan di dalam pertolongan Roh Kudus yang membimbing kami, jalan kami selalu berada di dalam terang firman Tuhan. Mohon kebenaran Kristus tinggal serta di dalam diri kami masing-masing, serta jalan kami di dalam terang serta dengan pertolongan Roh Kudus. Kami selalu berada di dalam jalur persekutuan umat, di dalam satu tubuh, yaitu keluarga besar Allah Bapa Surgawi. Mantapkanlah langkah kami Tuhan, agar makin hari makin setia, menjadi murid-murid Kristus Yesus yang berdedikasi dan handal untuk bekerja, serta bersaksi, serta hidup berfaedah bagi kemuliaan Kristus Tuhan saja. Di dalam sujud sembah kami, ya Tuhan, kami mohon agar sekiranya persembahan ini dapat menjadi buah-buah kasih Kristus bagi kami masing-masing. Maka sekiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagi
segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Saudara, marilah sekarang kita berdoa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari saudara, tundukkanlah kepala, kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, yang dari kekal sampai kekal, kasih-Nya tersalurkan di dalam kehidupan umat sampai selama-lamanya. Bersama ini kami panjatkan doa syafaat ini. Mohon Tuhan memberkati serta sempurnakanlah agar boleh berkenan bagi Dikau. Beserta dengan damai sejahtera Kristus Yesus, kami mohon Tuhan untuk segenap jemaat pendengar ibadah ini. Kami berdoa agar masing-masing umat hidup aman dan bahagia serta terlindung dari pandemik. Dengan bersyukur kami bersujud di dalam nama Kristus Yesus, serta hanya oleh pertolongan Roh Kudus, tuntunlah jalan kami satu persatu, agar selalu dengar-dengaran dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang bekerja di front terdepan healthcare sehari-hari, dan juga bagi umat masing-masing di dalam pekerjaan beragam mereka, serta bagi keluarga-keluarga yang stay home. Ya Tuhan, lindungilah anak-anak-Mu masing-masing oleh kasih Kristus Yesus, agar selalu aman di tangan Tuhan dari virus atau pandemik ini, dan sehat bahagia di dalam kasih Kristus Yesus, sobat yang setia selalu ada dan tersedia. Di dalam doa ini kami panjatkan agar Tuhan berkati atas vaksin yang sudah diterima oleh umat masing-masing Tuhan, agar kami terus-terusan hanya bersandar atas mujizat di dalam nama Kristus Yesus, sehingga vaksin ini benar-benar berkhasiat sebagai penolak virus dan memberi rasa aman bagi kami, oleh karena perkenanan Kristus saja untuk kami. Dalam minggu-minggu mendatang ini Tuhan, tuntun serta pulihkan kami, agar dapat segera kembali beribadah tatap muka in person di dalam gereja-Mu Tuhan, seperti sedia kala kembali. Serta dengan tak henti-hentinya kami naikkan pujian syukur dan sembah kami tiap-tiap hari untuk mendengungkan kasih cinta abadi Kristus Yesus yang secara khusus di dalam minggu-minggu Paskah ini, di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang masih di dalam perawatan lanjutan Tuhan, oleh karena side effect dari penyakit-penyakit yang diderita terdahulunya. Oh Tuhan, kasihanilah kami satu persatu Tuhan. Tuhan Yesus, jamahlah dan pulihkanlah kami masing-masing kesehatannya.
Dikau saja Tuhan, sahabat umat yang setia, penolong yang selalu ada beserta kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan umat di mana saja kami berada. Mohon Tuhan Yesus, peliharakanlah mereka oleh penyediaan Tuhan yang selalu ada. Di dalam pertolongan Roh Kudus, persatukanlah kami berada sebagai satu tubuh Kristus di dalam keluarga Allah Bapa yang esa, penuh kasih dan rahmat. Berkenanlah Tuhan atas doa syafaat ini yang dengan syukur kami panjatkan. Sekiranya damai sejahtera serta kebenaran Kristus Yesus beserta kami dan yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menjadi milik saudara dan beserta dengan saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Nah, saudara-saudara, sekali lagi selamat sore, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di dalam ibadah online yang sama. Jesus loves you all. Saudara, kita akan akhiri dengan postlude. Saudara dapat mengikuti dengan menyanyi bersama-sama. God bless you all, you and your family. Jesus love you from now and forever.